Nama saya Habit, dan saya selalu mendampingi Anda. Saya adalah pelayan Anda yang paling rajin, atau beban Anda yang paling berat. Saya akan mendorong Anda maju, atau menarik Anda jatuh ke dalam jurang kegagalan. Saya adalah pelayan bagi semua orang hebat, dan apa boleh buat, juga bagi orang-orang yang gagal. Saya yang buat mereka gagal. Saya punya kekuatan yang tidak bisa dibayangkan kecuali orang-orang yang layak. Sayangnya kekuatan saya bukan hanya untuk membangun, namun bisa juga untuk menghancurkan Anda. Saya bukan mesin, sekalipun saya bekerja dengan presisi dari sebuah mesin, ditambah kecerdasan manusia. Anda mau mendayagunakan saya dan mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan saya untuk kehancuran, maka hal itu tidak ada bedanya bagi saya. Perhatikan saya, tegaslah terhadap saya, dan saya akan meletakkan dunia di bawah kaki Anda. Anggap enteng saya, dan saya akan menghancurkan Anda. Saya sepenuhnya dalam kendali Anda. Penonton yang budiman, kali ini kita akan mereview buku bagus yang berjudul How to Master Your Habits. Ada satu pertanyaan yang selalu menarik untuk dibahas bagi siapapun yang peduli pada proses pengembangan diri. Mengapa satu orang bisa menguasai satu keahlian tertentu sementara yang lain tidak? Lebih jauh lagi pertanyaannya, berkembang menjadi bagaimana seseorang bisa menguasai suatu keahlian? Bagi sebagian besar manusia, keahlian adalah perkara bakat. Bagi sebagian yang lain, keahlian adalah masalah latihan dan pengulangan. Yang menarik pula, terkadang kita saksikan seseorang sangat termotivasi untuk menguasai satu keahlian, namun dia tidak dapat menguasainya. Di sisi lain, ada seseorang yang sama sekali tidak mempunyai motivasi namun menguasai suatu keahlian. Buku ini bukan buku motivasi, buku ini adalah buku yang akan menjelaskan pada Anda bagaimana menguasai keahlian tanpa motivasi, bahkan tanpa berpikir. Habits adalah hasil daripada pengulangan suatu aktivitas dalam jangka waktu tertentu. Semakin banyak satu aktivitas diulang dalam jangka waktu yang lama, maka habits akan semakin kuat. Habits dibentuk dari latihan dan pengulangan dalam rentang waktu tertentu. Pada dasarnya, habits lahir karena memiliki ibu yang bernama latihan, dan ayah yang bernama pengulangan. Jika latihan bertemu dengan pengulangan, pasti akan melahirkan habits, entah itu habits baik, maupun habits buruk. Tiap bab dalam buku ini penuh dengan ilustrasi sederhana, dan mudah difahami. Tetapi agar tidak spoiler, maka kami akan membahasnya beberapa bab favorit. The Nature of Habits, Automatically. Dalam satu penelitian disampaikan bahwa dari 11.000 sinyal yang diterima otak manusia, hanya 40 yang diproses secara sadar, sedangkan sisanya diproses secara otomatis. Hasil penelitian lain juga menyampaikan setidaknya 95% daripada respons manusia terhadap satu kondisi tertentu terjadi secara otomatis. Artinya, respons kita terhadap satu kondisi tertentu, baik respons itu berupa pemikiran, perasaan ataupun perbuatan, sesungguhnya berasal dari kebiasaan atau habits yang secara otomatis terjadi pada diri kita. Contoh, dalam bela diri yang dilatih adalah pembiasaan, sehingga gerakan bela diri menjadi sebuah refleks. Spiral of Habits. Habits menyerupai spiral yang tiada terputus, setiap repetisi akan memperkuat habits, dan habits yang kuat akan menuntut repetisi. Spiral ini akan terus-menerus berkembang tak terputus apabila terus dijaga. Witing Tresno Jalaran Soko Kulino, adanya cinta adalah karena terbiasa, begitu pepatah Jawa untuk melukiskan pentingnya repetisi. Bahkan cinta pun adalah hasil repetisi, cinta adalah permasalahan habits, benci pun sama permasalahan habits. Selama ada bapak dan ibunya, ada cukup latihan dan pengulangan, habits akan segera lahir. Good news, thinking is not needed. Kabar baiknya adalah, untuk membentuk suatu habits, kita tidak perlu merasa perlu berubah, ataupun memiliki motivasi, karena dalam banyak kasus, habits bisa terbentuk walaupun seseorang tidak memiliki motivasi sama sekali. Habits bisa terbentuk baik ketika kita rela dengan repetisi aktivitas itu, ataukah kita terpaksa melakukannya, rela ataupun terpaksa, habits akan tetap terbentuk. Forming habits is like creating roads. Saraf otak itu membentuk jaringan seperti jalan di kota semakin luas dan banyak, maka semakin cepat transportasi informasi. Konsistensi adalah bentuk lain dari repetisi, kunci dari keistiqomahan. First is hardest, memang betul yang pertama selalu yang paling berkesan.
Itu pun berlaku pada habits, manusia pun sama, rentan terhadap perubahan dan cenderung untuk mempertahankan kondisi semula, maka perlu gaya dari luar agar kondisi semula dapat berubah. Secara umum, ada 3 milestone yang dapat kita jadikan panduan dalam membentuk habits. Ke-1 adalah pembentukan habits di 30 hari pertama. Milestone kedua terletak pada 3 kali 30 hari, dan ketiga, 10 kali 30 hari atau 1 tahun. Setelah itu habits yang kita bentuk, telah solid dan menjadi program yang hampir permanen, otomatis terjadi pada diri kita seperti gerak refleks. Sebelum kita lanjut, jika Anda suka dengan tema video kami ini, dan ingin menonton lebih banyak lagi tentang review buku-buku bagus, silakan klik terlebih dahulu tombol subscribe dan klik loncengnya sebagai tanda support dengan channel ini. Luck is a part of habits. Tahukah kita bahwa keberuntungan bukanlah sebuah kejadian acak dan kebetulan? Keberuntungan adalah hasil pembiasaan diri. Ketika berhadapan dengan peluang, maka yang memiliki habits yang unggul. Seorang ahli tidak menunggu keberuntungan, dia akan berusaha menciptakannya melalui upaya sadar melalui habits. Kurang lebih keberuntungan adalah hasil kali antara persiapan kita dan kesempatan. Devil's Temptation, dalam perjalanan kita membentuk habits, tentu jalan itu tidak dihiasi oleh kemudahan dan kelapangan. Beberapa teknik godaan Saitan. 1. Teknik favorit Saitan yaitu dengan kata mendingan, yang biasanya dirangkai dengan kata daripada. 2. Saitan juga sangat mahir dalam menggunakan frase, yang lain juga begitu. Frase ini sama bahayanya dengan kata mendingan. 3. Termasuk teknik yang cukup berbahaya adalah frase sekali ini saja. Frase ini biasa muncul saat habits kita sudah mulai solid, dan akhirnya kita merasa lengah akan godaan-godaan Saitan yang ingin membatalkan kita membentuk habits yang baik. Padahal bila frase sekali ini saja diturutkan, niscaya akan ada frase lanjutan dari godaan Saitan, yaitu, ini yang terakhir. Bila sudah begini, sulit untuk kembali melanjutkan habits yang kita telah bentuk. Kesimpulan, let's make habits. Mulai dari yang kecil, mulailah habits baru kita dengan hal-hal kecil terlebih dahulu. Mematok target yang terlalu tinggi hanya akan menghasilkan rasa jenuh dan putus di tengah-tengah. Misal, bila habits yang ingin dibentuk adalah membaca buku, maka mulailah dengan 10 menit sehari membaca buku, atau 10 lembar per hari membaca buku. Temukan tempat habits. Untuk melatih sebuah habits, maka kita harus menyisipkan habits itu pada habits lain yang sudah solid atau sudah jadi. Kuncinya adalah kata setelah. Misalnya, saya akan membaca setelah mandi sore. Berlatihlah terus. Pada awalnya, mungkin kita akan seringkali lupa untuk melaksanakan habits baru. Maka buatlah pengingat di mana-mana tempat biasa kita beraktivitas, dan ingat untuk melakukan setiap hari. Semua orang memiliki keterbatasan dan masalah masing-masing. Semua orang bisa saja mencari alasan untuk gagal. Sama seperti dia bisa mencari alasan untuk berhasil. Semua adalah pilihan kita. Permasalahannya dari dulu, selalu saja bukan terletak pada bisa atau tidak bisa, tetapi lebih kepada mau atau tidak mau. Jika Anda tertarik dengan tema video kami ini, silahkan support kami, dengan cara mudah, yaitu klik tombol subscribe dan lonceng.